seleksi KPID belum menjadi keputusan DPRD. Sementara sudah diumumkan Komisi A, tapi sementara dicek terhadap RUU rancangan ini melalui sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa terukur lagi karena semua agar kiranya 30% kuota perempuan yang ada di DPR. Kita berharap bahwa orang-orang yang duduk di Nasional orasi sama orang-orang praktek tidak sama orang ini supaya mereka segala regulasi yang diatur oleh undang-undang penyiaran yang ini melibatkan Dewan Pers, kebebasan jurnalis, Om ini silakan menyebarkan perwakilan bukan rakyat. perjuangan kita tidak akan sampai di sini. koalisi jurnalis peduli penyiaran sebagai forum. Oke kawan-kawan, sekarang Tetapi dari 7 nama orang-orang yang berlatar masih bisa. Ayo kita maju. Biarkan Pak, biarkan Pak. Jangan halangi lagi kami. Jangan halangi lagi. Jangan halangi lagi. Maju. Mundur. Yang merasa laki-laki teman, ayo kita ke diri. Buat teman-teman laki-laki. Tertibkan. Oke kita. Seluruh organisasi profesi dan organisasi masyarakat yang menjadi keputusan dari kepada semua putra putri terbaik. Oke, sekarang kita sudah di dalam. Kami menuntut rancangan undang-undang penyiaran itu dianulir. Kenapa? Karena di pasal 50B itu ada tidak jelas di pasal 50 itu soal di ayat 2 di mana di poin C itu mengatakan bahwa memang di sini ada ketimpangan antara undang-undang KPI dengan undang-undang pers yang menyebutkan bahwa mereka itu bisa melakukan untuk sengketa pers, sementara itu di Undang-Undang 4099 itu sudah diatur yang punya kewenangan adalah Dewan Pers. Nah, terkait itu kami juga menolak soal pasal 50B itu yang larangan investigasi. Sementara di karya jurnalistik tertinggi itu, kualitas karya jurnalistik itu adalah investigasi. Jadi publik tidak bisa mendapatkan informasi. Kalau teman-teman ingat di kasusnya Sambo, nah itu awalnya memang ada terjadi tembak-menembak, tapi setelah teman-teman investigasi ternyata itu ada proses kasus pembunuhan. Hal-hal seperti itu yang harusnya didapatkan oleh masyarakat soal karya jurnalistik. Nah, di dalam undang-undang juga di pasal 50B itu ada multitafsir di mana soal pencemaran nama baik. Sementara itu kan undang-undang ITE sudah dianulir oleh mahkamah. Sementara ini dimasukkan lagi ke DPR. Nah, kira-kira itu yang menjadi tuntutan kami hari ini. Rancangan undang-undang itu harus dibatalkan oleh DPR Komisi 1. Nah, itu yang kami tuntut pada hari ini. Isu lain saya lihat ada isu tentang yang kedua, aksi kami juga meminta kepada Ketua DPRD Sulsel, Komisi A DPRD Sulsel untuk menganulir 7 komisioner terpilih. Karena memang itu kami menduga ada titipan. Kenapa? Karena BK sendiri menemukan bahwa ada dugaan transaksi di situ. Dan ini dilakukan secara tertutup.
sementara sistem rekrutmen PKPI nomor 2 2011 itu dilakukan secara terbuka, transparansi. Sementara fit and proper test kemarin itu hanya dilakukan oleh 7 komisi A, sehingga tidak ada sinkron antara komisi A dan ketua DPRD Sulsel. Kenapa muncul nama itu sementara belum ditandatangani oleh ketua DPRD Sulsel? Nah, seleksi KPID belum menjadi keputusan DPRD. Sementara sudah diumumkan komisi A, tapi sementara dicek dulu oleh BK. Nanti setelah BK selesai, pimpinan DPRD, ketua DPRD, dan wakil ketua dan fraksi akan rapat untuk menentukan hasilnya. Kalau RUU penyiaran sendiri Pak bagaimana? Yang ketiga soal RUU penyiaran, surat KJPP yang kami terima langsung kami teruskan ke DPR RI. Karena ini domain DPR RI dan ya saya sendiri fraksi Nasdem akan kirimkan ke anggota Nasdem yang berada di komisi itu untuk ditindaklanjuti aspirasinya teman-teman semuanya. Kalau dari DPRD Sulsel sendiri Pak, terkait rancangan undang-undang ini seperti apa sikapnya? Harus ada sikap dari DPRD Sulsel? Tentu sikap dari DPRD Sulsel tentang rancangan undang-undang penyiaran. Negara kita kan negara demokrasi. Negara kita negara bebas. Nah, jangan dikungkung kebebasan pers lewat undang-undang. Kita buka saja karena negara kita negara demokrasi. DPRD Sulsel ya menyampaikan bahwa RUU penyiaran harusnya dibuka selebar-lebarnya. Jangan ada kungkungan, jangan ada pembatasan bagi teman-teman media. Begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.